Wawancara tentang tradisi yang ada Makam Kuno Kuncen dilakukan dengan narasumber Bapak Noto Widianto sebagai juru kunci. Beliau menjelaskan bahwa makam ini adalah makam bupati pertama di Madiun yang berasal dari Demak, yang bernama Ronggo Jumeno, putra dari Sultan Trenggono. Ronggo Jumeno menjabat sebagai adipati di Madiun pada tahun 1568 hingga 1586. Makam Kuno Kuncen di Kota Madiun pernah mengalami renovasi besar pada tahun 2003. Pemugaran tersebut dilakukan atas inisiatif dan arahan dari Bupati Madiun yang menjabat pada saat itu, yakni Bapak Juwahedi Mahendra. Setiap hari selalu ada peziarah yang datang untuk mendoakan Ronggo Jumeno dan memohon keberkahan seperti kenaikan pangkat, jodoh, dan peruntungan lainnya. Peziarah yang datang tidak hanya dari Madiun, ada juga yang berasal dari Surabaya, Gresik, dan Jogja. Di area sakral ini, para peziarah perlu menjaga unggah-ungguh selama berada di area makam, bertutur kata santun, berperilaku sopan, dan berniat baik selayaknya bertamu di rumah orang lain. Di komplek makam terdapat makam para penerus yang masih memiliki hubungan keluarga. Menurut sejarah, wilayah Madiun dahulu bernama Purbaya dan kemudian dikenal sebagai Madiun. Makam ini berkaitan dengan sendang panguripan yang dahulu digunakan untuk mencuci pusaka. Air sendang dipercaya memiliki khasiat dan menjadi bagian penting dari tradisi masyarakat setempat. Hingga kini, sejarah dan tradisi Makam Kuno Kuncen tetap dijaga oleh juru kunci yang merupakan keturunan dari pengelola sebelumnya. Masyarakat juga masih melestarikan tradisi suran atau bersih desa yang dipusatkan di area sendang. Saya Bapak Noto Widianto, juru pelihara makam yang Ronggo Jumeno, istilahnya juru kunci. Ya. Bisa diceritakan Bapak, di Makam Kuno Kuncen ini ada apa saja sejarahnya? Makam Kuno Kuncen, Ya. istilahnya Ada apa saja sejarahnya? Sejarah makam kuno ini kan ini kan bupati pertama yang Bapak Madiun pertama, gitu. Ini dari Demak. Dari mana? Dari Demak. Jadi putra Sultan Trenggono. Yang Ronggo Jumeno ini putra Sultan Trenggono. Ya. Menjabat adipati di Madiun, bupati lah istilahnya sekarang. Jadi ini cucu Raden Patah. Jadi Raden Patah punya anak Sultan Trenggono, Sultan Trenggono punya anak Ronggo Jumeno. Bupati pertama ya, Bapak Madiun pertama ini yang Ronggo Jumeno tahun 1568 sampai 86. Jadi jabat bupati 18 tahun. Kalau ini makam-makam di samping ini siapa Bapak? Ini makam juru kunci tapi yang tahun 900-an ini. Masalah ya Pak. Jadi pengabdiannya berlanjut ya Bapak? Enggak gitu Pak. Oh enggak gitu. Ya, masalahnya gini, kalau pagar ini, gitu, yang itu diambil di sebelah di sininya makam ini kan kurang luas. Iya. Nah, karena izin sama keluarganya itu minta pagarnya dilebarkan, ini masuk. Ini juga minta izin sama keluarganya. Nggak berani, kan cagar budaya nggak boleh dirubah-rubah tuh. Kalau waktu para tukang tuanya datang itu gimana ya Bapak? Apakah ada aturan-aturannya? Waktu kan kebetulan ini kan juga cagar budaya ya, dan direnovasi itu ada aturannya gitu Bapak? Para kontraktor-kontraktornya gitu? Iya, ada aturannya. Kalau mau dibangun apa ya harus laporan di cagar budaya di Mojokerto, Pak.
nggak bisa kalau Tiba-tiba datang gitu ya. wah itu salah tuh, nggak anu itu. Undang-undangnya ada kok. Ini pengusulannya ya memang dari Pak Bupati masa itu ya, pengen direnovasi gitu. Izin sama itu, sama cagar budaya Mojokerto. Kalau yang para peziarah gitu biasanya ramainya kapan Bapak? Itu ramainya kalau hari Minggu ini hari biasanya loh Mbak. Biasanya itu dari luar kota tuh banyak, 200-300 dari Surabaya, dari Gresik, dari Semarang, dari Jogja juga ada, dari Ponorogo banyak Mbak kalau hari-hari Minggu ini. Renovasinya ini kapan Bapak? Ini renovasi ini tahun 2003 pasang pendopo ini, termasuk nisan ini dulu kan cuma bata-bata, sekarang kan ganti batu. Ini zaman waktu itu zaman Pak Bupatinya Pak Sunardi Mahendra 2003. Tapi ada kaitannya dengan nama Madiun ini nggak Pak? Nama Madiun. Iya. Zaman dulu namanya bukan Madiun. Apa Pak? Purwoboyo. Purwoboyo. Nah, Purwoboyo. Ya, setelah peperangan. Iya. Kan istilah ya kayak gitu toh. Kan sejarahnya ada Medi ayun-ayun gitu, Badulan. Nah, itu sampai sekarang dinamakan Madiun. Medi ayun-ayun. Di Madiun. Di ayun-ayun itu apa sempat ada penampakan gitu kan? Ada penampakan Medi ayun-ayun, Badulan itu loh, Bupati Pohon dulu. Itu di zaman kapan Bapak? Ya zaman dulu, zaman 500. Setelah peperangan itu ya Pak? Cuma 1500-an itu. Sekarang udah aman. Hubungannya dengan sendang yang ada di Sendang itu dulu kan buat nyuci pusaka. ini cukup sampai. Nyuci pusaka. Jadi sendang itu ada kaitan sama makam ini. Satu paket ini ya. Nyuci pusaka. Jadi pusaka-pusakanya yang bupati-bupati sekarang itu dicucinya di bagian sendang situ ya Bapak? Ya, tapi yang zaman dulu loh Mbak. Iya, kalau sekarang kan pusakanya apa ya? Kalau sekarang mungkin ya begitu. Tapi zaman dulu begitu ya. Kalau pusakanya yang bupati yang dulu-dulu ini masih di Madiun atau di mana Bapak? Mungkin aja ya di Madiun mungkin ya. Oh iya. Kan rahasia kan Mbak. Nggak ada orang yang tahu. Nanti kalau tahu ya ambil sama. Ya. Nah, gitu. Ini namanya menghargai Bapak ya, Mbak dilindungi. Oke. Jadi bisa dibilang ada kaitannya hubungan keluarga ya. Bupati itu Ya. Termasuk cucunya ini. Jadi anaknya cucunya ini bupati yang 4 makam. Jadi anaknya banyak tahu, aku nggak hafal anaknya ini banyak. Jadi lain ibu itu kan zaman dulu kan gitu kan banyak itu. Kalau di area sini tuh ada semacam kayak pamaling nggak Bapak, atau mungkin aturan yang harus dipatuhi gitu? Kalau Iya, kalau kesini atau ke sendangnya. di sini Iya. sendangnya. Ini kalau yang makam kalau dari yang satu ya cuman ya itu ya ganggu. Misalnya kalau minta mendoakan yang Robo Jumono, misalnya minta naik pangkat apa kerjanya sukses apa itu teyangnya ya nggak apa-apa, malah senang lah. Tapi kalau berbuat yang ini mah nggak mau. Nah, biasanya nggak mau ya, ada yang kan mintanya kan nggak pas, ada yang nggak gitu, istilahnya gitu, Dulu itu bupatinya itu turun-temurun, maksudnya bapaknya, anaknya, atau beda orang lagi? Oh enggak. Yang sebelah-sebelah dulu. Ya, ini kan dari rumah. Waktu perang ini kan kalah anaknya. Alhamdulillah.
lawan Mataram. Kalah terus diboyong di Kebde Jogja. Boyong Senopati Mataram. Angkatan Kebde Jogja. Nah, terus yang itu anaknya Bupati jadi nomor 6 ini anaknya, terus sampai 4 makam itu masih ada keluarga dari Mataram semua. Jadi Mangkunegaran istilahnya orang Mangkunegaran lah. Ini kan Demak. Jadi dulu itu sistemnya kerajaan Pak ya? Ya kerajaan dulunya. Kerajaan juga transportasinya kan lewat itu sungai gitu zaman dulu. Nggak ada tuh kan motor itu nggak ada, kan naiknya kan kuda, ada kapal. Kalau dari keempat makam ini ada yang tahu nggak sejarahnya? Sejarah tentang Sejarah ya. empat makam. Ya sejarah ya cuma penerus saja mas. Penerus saja ya? Penerus saja. Tapi itunya masing-masing. Sifat-sifatnya itu masing-masing. Nggak bisa diceritakan Pak? Kalau ini kan sifatnya jelas bagus sih kan beragama Islam. Betul. Terus Tabus Peta itu kalau ada orang ziarah istilahnya orang itu kirim doa di situ, kalau nggak sopan nggak, kadang-kadang ada penampakan apa gitu. Terus yang nomor 7 memang orangnya keras. Yang sholat itu orangnya keras. Jadi kalau minta itu kalau nggak ya kalau nggak bener ya lempar aja orang yang di situ. Jadi ada nggak Pak suatu kejadian di sini? Kejadian itu dulu ada tuh kan, ya kecil lah, istilahnya kecil, cuman orangnya itu nggak sopan, kan masih anak-anak masih, mungkin ya sampai kelas 3 lah, belum tahu itu kan ziarah sini kan belum tahu, itu kayak di rumah sendiri aja. Jadi ini makam ini kan nggak anu dia, masuk terus minta itu gaman. Iya, udah masuk aja orangnya. Wah, ini surupan, surupan orang dua orang, satunya macan, satunya itu pama kuda. Wadah, ini Mbak. Akhirnya ya bisa saya suruh tenang. Makanya kalau di makam jangan sembarangan kan gitu, harus ada sopan santun gitu loh Mbak. Biasanya yang datang ini kalangan usianya berapa Bapak? Sing apanya? Yang datang berziarah ke sini. Apakah mungkin banyak anak mudanya? Banyak anak muda juga banyak. Anak-anak sekolah sekarang kan di itu ada wisatanya cagar alam ya. SD. Kalau Bapak ini juru kunci dari keturunan atau ditujuk dari yang sebelumnya Bapak? Oh, dari keturunan. Tahun 1998 mertua saya meninggal. Iya. Aku disuruh kerja di sini gitu loh. Pegang kunci. Jadi semua tiga orang tuh keturunan semua. Dulu bapaknya, sekarang anaknya 4 orang ini. Jadi kayak cerita-cerita legenda-legenda sama mungkin aturan-aturannya memang dari si bapak dan bapaknya lagi gitu ya Bapak? Iya. Jadi punya cerita diceritain sama mertua ini. Oh iya, terima kasih. Bisa kalau ada orang tanya ini, kalau nggak bisa jawab nggak jawab nggak apa-apa. Yang udah ya gitu aja, yang dari dipelajari aja. Ya Pak, izin bertanya, Ronggo Dumono sendiri ini apakah ada hubungan saudara dengan Ronggo Lawe? Ronggo Lawe kok kayaknya nggak ada ya kan, sama itu Surabaya wali siapa itu di makam Surabaya itu Sunan, itu ada itu Sunan
senang nampel ya, ada hubungannya sama itu memang. Seorang Belawi mungkin nggak ada. Aku kok nggak dengar Mbak gitu loh. Kalau ada itunya. Kalau yang pengelola sama yang jaga sini sama Sendang itu sama nggak Bapak? Kan ada kalau juru peliharaan sendiri. Tapi masih satu paket. barang gitu ya, satu paket. Paket. Kalau yang meliput ini sering yang datang juga nggak Bapak? Ya, sering. Banyak yang meliputi banyak. Kalau hari jadi Madiun kan tiap tahun. Ini Jiro semua makam. Kalau Juni dari Pemkot. Kalau Juli kabupaten. Soalnya kan ini makam bupati. Gitu. Jadi kayak hari jadi itu ada apa kayak mungkin upacara khususnya nggak Bapak? Ya, upacara selamatan. Di sini gitu ya? Tiap tahun. Sama bupati-bupati sama Pemkotnya yang sekarang gitu? Iya, jadi ya tahun ini Pemkot, nanti bulan ini Pemkot, terus bulan besok kabupaten. Jadi sebulan. Itu dulu kok bisa dijadikan sendang itu? Ya itu dulu kan cuma buat itu cuci pusaka. Cuci pusaka itu Pak ya? Itu kan, emang airnya nyumber. Saya dulu kan ada empu gitu, empu Pak diusir apa lah lari ke sini, terus berteduh di situ bawah pohon. Iya. Itu sendangnya belum ada tuh, berteduh di situ, terus dia punya itu ternyata bikin gaman itu empu. Oh iya. Empu ya, bikin gaman di situ. Di sendang itu. Di situ lah itu buat nyuci pusaka itu. Namanya kan sendang tuntumpon sendang panguripan. Waktu zaman dulu ada dinamakan sendang panguripan, katanya ada katak, bangkai katak kok bisa masuk di sendang, kok bisa hidup lagi ya, apa ya mungkin ya, aku ya nggak sejarahnya gitu lah. Ada bangkai katak masuk di situ hidup lagi gitu loh, kan sudah bangkai kan, kok aku yang gumun kok bisa apa memang gampangannya ngomong itu ya namanya sendang penguripan. Memang dulu nganu Mas, zaman dulu itu apa khasiatnya memang tinggi gitu. airnya itu buat diminum, buat sakit apa sembuh. Terus yang kemarin ini ada saudara dari Surabaya, Jakarta itu ya maklum ya. Itu sejarahnya kan sudah tua, belum ada jodoh gitu loh. Sudah umurnya berapa, ngambil di situ air, bawa pulang Jakarta, sebagian disaring buat minum, bagian buat mandi. Tahu-tahu berapa bulan nur punya jodoh itu. Aku ya nuwun. Tapi selain dibuat cuci pusaka itu ada hal lain nggak Pak? Buat apa aja? Ritual apa itu? Kalau dulu Mas, memang waktu dulu belum dibangun, masih belum sempurna lah. Ya. Itu orang atau mandi di situ. Orang sekitar ini. Nah, yang itu Pak minta apa kalau orang sakit mandi di situ sembuh. Nah, sekarang nggak boleh, soalnya kan kebanyakan buat minum. Betul. Gitu. Terus kalau mau mandi ngambil aja di ember, dibawa ke kamar mandi. Sekarang gitu, aturannya begitu. Dulu masuk di kolam. Pilihan wali kota kan memang ramai bupati, PNS, pendaftaran PNS ramai Mas, gitu loh. Mau berdoa di sini, minta itu doakan yang roh itu supaya dikasih jalan yang terang, yang gampang gitu loh. Kalau di sekitar sini itu ada nggak Pak? Apa kaitannya dengan rombongan sejarah yang lain mungkin? Di sekitar sini nggak ada ya, cuman ini tuh aja. Ini sama Sendang.
sini ya. Kalau tiap tahun itu ada nggak Pak dari warga sini itu mengadakan apa itu? Oh, kalau itu istilahnya suran, istilahnya Suran. itu diso. Oh betul. Itu disendang mas. Oh di Sendang. Nah, sendang, kalau bulan Suro itu kan dikuras, Iya. sendangnya dibersihi, terus besoknya selamatan, reoka di situ sedang ada tiap tahun. Kalau ini nggak ada, ini cuma sendang istilahnya, itu danyang lah gitu, danyangnya itu. Kalau misalnya lagi prosesi semacam itu, yang memimpin atau yang nyelenggarain itu siapa Bapak? Ya, ya, Apa udah ya? Ya. Itu apakah udah ada keturunannya? ya kelurahan. Kurang. Nah, kan istilahnya kan punya rumah Pak Lurah, ya Pak Lurah yang gitu, yang istilahnya yang dukung lah, yang mendekani Pak Lurah. Nah, zaman dulu itu nggak lewat Pak Lurah, mas. Waktu ada reokan itu ada yang kesurupan, nggak mau pulang, nggak ada, nggak mau pulang, nggak bisa pulang. Sendang Panguripan atau yang biasa disebut Sendang Tundung Madiun terletak di kompleks bersejarah Masjid Kuno Kuncen, tepatnya di Jalan Sendang, Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Nama Sendang Panguripan ini berawal dari cerita yang konon katanya dulu ada seorang musafir atau resi yang disebut Eyang Kolos Sekti yang menemukan sebuah katak yang sudah mati lalu dilempar ke sendang tersebut dan dapat hidup kembali. Dari cerita tersebut, Sendang Panguripan ini dipercaya oleh masyarakat bahwa sendang tersebut memiliki khasiat untuk penyembuhan. Hingga saat ini, Sendang Panguripan difungsikan sebagai tempat penyembuhan. Pendatang pun tidak hanya dari Madiun saja, tetapi juga banyak yang datang dari luar Madiun juga untuk melakukan ritual untuk penyembuhan. Ritualnya sendiri dapat bebas dipimpin oleh siapapun. Pengunjung biasanya dalam satu grup ada yang memimpin untuk ritual atau berdoa bersamanya. Setiap tahun Sendang Panguripan ini juga dijadikan tempat untuk acara bersih desa di Kelurahan Kuncen sendiri. Dalam acara tersebut, masyarakat setempat memilih reog sebagai hiburannya. Karena menurut masyarakat, reog tersebut merupakan hiburan yang disenangi oleh istilahnya yang memiliki tempat tersebut. Hari yang ramai pengunjung atau yang umum dilakukan warga sekitar untuk ritual atau doa bersama di sendang tersebut adalah saat hari Jumat Legi. Tapi tidak hanya hari itu saja, karena hari dalam Jawa atau pasarannya itu ada 5. Jadi hari lain yang menurut orang lain itu bagus, pasti ada saja yang melakukan ritual atau berdoa ke sendang tersebut. Sendang Panguripan atau yang biasa disebut dengan Sendang Tundung Madiun ini konon katanya dulu juga menjadi tempat kumpulnya para prajurit Madiun yang dahulu masih bernama Purbaya, yang masih merupakan bagian dari kerajaan Demak. Dahulu konon katanya titik kumpulnya para prajurit tersebut berada pada sendang ini saat kerajaan Demak perang dengan Mataram. Terdapat dupa di dalam sendang tersebut yang fungsinya sebagai pengharum di sekitar sendang tersebut. Untuk penyalaan dupa juga dapat dinyalakan oleh siapapun. Tidak ada seseorang yang khusus untuk menyalakan dupa dalam sendang tersebut. Sendang Panguripan ini di dalamnya juga terdapat pohon yang bernama pohon gempol. Tetapi pohon yang sekarang merupakan anak dari pohon yang sudah lama rebah. Pohon gempol sendiri konon katanya adalah tempat yang dijadikan untuk istirahatnya seseorang musafir tadi, sebelum ia menemukan katak yang dilempar ke dalam sendang tersebut. Dalam sendang tersebut juga ada batu prasasti yang menandai pertama kalinya Madiun menjadi kota madya. Sendang tersebut juga biasanya digunakan untuk meminta pangkat atau derajat. Banyak dari para calon bupati maupun wali kota yang meminta doa ke sendang tersebut, yang dilanjutkan berdoa ke makam Ronggo Jumeno untuk meminta kenaikan pangkat atau derajat. Sendang Panguripan ini jika hujan airnya mengikuti volume hujan, jadi ia tidak sampai banjir. Lalu jika kemarau ia hanya surut sampai ke bibir sumber-sumbernya saja, tidak sampai kering dan airnya malah jernih. Bangunan sendang yang sekarang pun berbeda dengan yang dulu. Dahulu tempatnya masih alami dan belum dikasih pagar tersendiri. Bangunan yang sekarang termasuk bangunan baru yang dibangun pada sekitar tahun 2019 hingga tahun 2023. Nama saya Pak Nono. Kalau orang sini namanya Pak Nono Sendang, tahu semua. Nono Sendang. Ya. Terus usul sendangnya ini? Ya.
namanya dulu sendang mas, posisi dulu masih belum ada manusia hutan belantara, namanya alam pasti ada mata sumber airnya itu. Nah itu konon ceritanya waktu zaman dulu, kerajaan dulu, Madiun kan kerajaannya kan gelang-gelang. Maksudnya Kerajaan dulu kan. oh iya. Nah, kerajaan gelang-gelang termasuk di sini juga. Di sini tempat apa ya namanya keraton itu loh. Keraton-keraton itu. Kalau di sini kalau namanya Sendang ini konon katanya kita juga nggak tahu. Itu menurut sejarah atau menurut cerita dari orang tua-tua dulu. Kalau ini namanya Sendang Panguripan. Sendang Panguripan. Kalau umumnya Sendang Tundung Madiun. Kalau cerita di balik sejarah Sendang, ya dulu. bisa disebut Sendang Panguripan ini? Nah, itu ceritanya. Ya. Dulu ada seorang musafir atau seorang resi ya. Nggak tahu itu namanya siapa, tapi sepengetahuan saya di sini resi itu namanya Eyang Kolosekti. Yang kalau sekti. Iya, banyak pengikutnya. Nah, cuma terus ada kata itu mati. Itu mati. Dilempar di situ hidup lagi. Itu sepengetahuan saya dari cerita orang tua-tua dulu gitu loh. Fungsi dan karomahnya ya istilahnya untuk penyembuhan. Penyembuhan. Terus sepengetahuan saya masalahnya banyak orang bukan dari Madiun aja, luar dari Madiun banyak yang ke sini. Dia ritual istilahnya dia memohon lah, minta doa, mendoakan leluhur yang di sini, istilahnya minta kesembuhan atau minta apa, fungsinya di situ. Kalau hubungannya Sendang ini sama nama kota Madiun? Ya sama ini cekal bakalnya di sini, asal usulnya Madiun ya di sini, ini setelahnya di sini. Jadi apa ya, cikal bakal atau pertama kali itu ya di sini Madiun ya di sini ini. Jadi tonggaknya ya di sini semua. Samaan Madiun kan kata orang berdiri ya itu cuman sanepan aja mbak, peribahasa aja itu sebenarnya. Jadi namanya orang dulu kan nyebutnya biar enak aja, Madiun medinya ngayun-ngayun yang gitu. Kalau sebelum nama Madiun itu namanya apa? Ya kalau Madiun namanya kan kota Madiun namanya kan gelang-gelang kok. Iya. Sama Purbaya kan. Nah, itu kalau Madiun identik nama dulu gelang-gelang atau Purbaya gitu. Purabaya atau Purbaya gitu. Itu aslinya identik dengan ikon budaya yang Madiun itu. Tantangan yang harus dipatuhi oleh pengunjung? Ya, enggak ada mas sebenarnya. Yang penting kita niat kita sopan atau bersikap baik. Ya, namanya kita sama aja. Di sini kayak sampean mau bertamu di rumah orang, paling dan assalamualaikum atau permisi bu, pak, kula nuwun. Nah, sama. Di sana juga punya alamnya sendiri, kita alam manusia, di sana juga alamnya sendiri. Sama ada kayak gini juga dia tuh. Sama. Yang penting kalau kita ke tempat sakral atau tempat-tempat ritual itu yang penting kita permisi, hati kita itu ngomong istilahnya permisi datuk atau sini istilahnya apa ya, datuk atau apa gitu loh ya. Nggak apa-apa. Kalau misalnya ada prosesi upacara atau ritual tuh kayak gimana Bapak? Gak dipimpin sama siapa? Oh, acara ritual, istilahnya kita berdoa gitu kan, udah boleh, bisa aja. Siapa aja boleh. Orang kita itu minta ke Tuhan yang Maha Esa, istilahnya. Cuma di sini untuk tempat, kan yang gitu. Istilahnya kita pinjam tempat di sini. Kita menghargai juga mendoakan yang di sini, kan bagus juga kan gitu. Nah, banyak mbak, dari mana-mana itu ada. Pasti ada salah satu dari satu grup tuh pasti ada yang bisa mimpin doa tuh bisa menurut keyakinan kita masing-masing. Sama aja kok kita ke tujuannya ke sana. Kalau tiap tahun itu ada? Ada.
Kalau tiap tahun di sini namanya Kuncen, desa Kuncen ini namanya bersih desa. Jadi nanti ada apa ya, ritual khusus, terus nanggapnya itu reok kayaknya itu. Sini identik reok kalau di Sendang sini. Kalau desa Kuncen sini identiknya reok. Ya pakai tumpeng apa? Bisa diambil reok itu. Ya ini istilahnya Mas, kalau dari dulu kemungkinan kesenangannya istilahnya yang Mbak Rekso sini atau istilahnya yang punya wilayah sini senangannya kan reok. Kalau gamelan nggak mau dia. Kalau reok malah seneng. Sama aja Mas. Sampai senengannya dangdut, style pop juga seneng. Kan gitu, sama aja. Mungkin boleh Pak ceritain kalau misalnya lagi tahunan ada reok tuh langkah-langkahnya gimana Bapak? Oh ya, itu desa yang mengakomodir semuanya tuh desa. Jadi nanti masyarakatnya per RT atau ya per RT kayaknya itu. Nanti per RT berapa bawa tumpeng. Iya. Bawa sini semua, nanti selamatan sama-sama itu sini. Rame. Habis itu habis selamatan doa bersama, istilahnya membuang sial atau menjauhkan mara bahaya, istilahnya untuk desanya sini. Habis itu nangkap reok itu biasanya seperti itu. Tradisi selain itu. Ya kalau di sini tradisinya cuma itu aja, bersih desa itu aja. Beda lagi kalau di masjid. Kalau di masjid kuno itu terkadang ada istilahnya apa ya? Kayak apa ya namanya? Dari taman nanti ke sini, dari sini ke taman gitu loh. Ya kira itu ada itu. Kalau yang di masjid. Kalau dari bapaknya sendiri ini ada nggak hal mistis selama jaga di? Ya ada Mas, ada. Ada. Tapi gini, nanti kalau saya ceritakan logika menerima ndak gitu loh. Nah, paham nggak? Iya. Jadi di sini istilahnya, ini contoh aja saya kasih contoh. Iya. Kayak tengah malam jam 2 atau jam 3 pagi itu kayak didengar suara kereta. Ada kan kuda sama anunya itu. Tapi itu zaman dulu. Padahal ini tengah kota. Tapi insting dan feeling saya itu posisi ini zaman dulu. Jadi ini kayak pendopo banyak ini. Sampai pewalan banyak. Sampai mau masuk itu ada gapura seperti ini, besar lagi itu. Yang di sana itu. Itu menurut yang dilihat dari kasat mata. Makanya kalau sampai tanya mistis ada Mas. Ini malah justru sini paling energinya paling kuat. Bapak jaga di sini itu ditujuk atau kayak? Nah ini banyak. Kalau masalah itu sebenarnya Mbak ya, dulu berapa sudah 3 orang Mbak. Jadi 1, 2, 3, keempat orang ini orangnya ini yang terakhir ini Pak Tris itu. Kalau saya dari dulu memang di sini, saya nggak punya niat, nggak punya apa-apa, yang penting saya bersih-bersih. Jadi nggak punya keinginan, aku kudu jaluk ini, enggak. Ngikuti kata hati aja. Saya ya bersih-bersih ini saya memang dari dulu, itu dari 4 juru kunci ini. Saya termasuk orang jauh, saya bukan orang sini kok. Saya orang Mojorejo sana. Tapi saya dapat amanah. Ya menurut saya masih tadi secara spiritual ada perintah ke saya. Jadi saya nggak meminta apa-apa. Yang saya kerjakan aja, ikuti hati aja. Urusannya kita sama yang di sana udah itu. Ya kan? Nggak minta apa-apa kok kita. Mintanya apa? Diberkahi. Berkah itu kan banyak. Yes. Masa rezeki, mama sampean nanti ke sini. Ya Mbak, mudah-mudahan anunya lancar. Ya alhamdulillah nanti juga lancar. Kan sama aja doa kan itu. Nah itu. Tak mintanya seperti itu aja. Misalnya yang paling di atas.
pengunjung ramai kapan Bapak? Atau biasanya tiap hari pasti Oh, ada? gini, kalau masalah pengunjung, Mbak, kita nggak bisa menentukan istilahnya hari atau apa. Namanya ini tempat ritual, tempat umum. Ya, umumnya kalau di sini malam Jumat Legi, itu umum. Masjid sama tempat yang tadi sama di sini. Itu malam Jumat Legi. Tapi nggak juga seperti itu. Hari biasa pun, kalau menurut spiritual itu harinya itu baik, ya ada aja yang ke sini. Hari kan banyak, hari kan 5 tuh Mbak, ya kan? Hari 5 tuh. Pasarannya lu maksudnya. Pasarannya gitu. Kliwon, Legi, Paing, Pan, Wage. 5 pasaran. Jadi orang tertentu punya rumus sendiri-sendiri dari 5 pasaran ini. Kalau semua hari baik, tergantung niat kita. Itu aja. Kalau menurut Bapak kaitannya dengan sedang sini sama proyek ini Ini sama, ini namanya dulu kerajaan. Di sini kan kerajaan. Terus sendangnya kan banyak di sini, Mas. sebenarnya Banyak. Jadi cuman yang dimunculkan satu ini aja. Nah, kalau lihat kita kasat mata banyak. Ini memang dirahasiakan ini. Bahaya. Orang di tempat-tempat orang putri-putri zaman dulu kayaknya dimunculkan satu ini aja. Jadi untuk simbolis. Jadi manusia bisa melihat, bahwa bisa mengambil airnya satu ini aja. Waktu sama Mataram juga di sini. Kumpulnya prajurit-prajurit Madin ya di sini. sini. Iya. Di Sendang ini. Dulu Mataram sama Madin kan perang kan gitu. Kerajaannya zaman dulu gitu. Sebelum anaknya Eyang Ronggojemuno itu dinikahi anaknya kerajaan Jogja sana, Mataram. Kan begitu loh. Ceritanya gitu loh. Nanti coba sampai kalau tidak dilihat silsilahnya Madiun dan Mataram itu gimana, itu ada itu. Pasti ada silsilahnya. Kalau yang dupa yang nyalain Itu tuh tergantung Mbak, pribadi kita sendiri nggak apa-apa. Bukan harus orang lain nggak. Mau sampai loh, saya kasih Mbak sama semerdupone, nggak apa-apa. Istilahnya itu apa? Untuk pengharum. Jadi kalau ada aroma wangi, umpama kita berdoa busuk nggak? Orang mau sholat aja kita pakai minyak wangi kok, iya kan? Kalau orang dulu pakai menyan atau apa? Itu bukan sirik loh ya, bukan loh ya. Itu intinya apa? Kalau ada aroma wangi-wangian, umpama kita duduk bersila atau kita berdoa, itu kusuk, itu kusuk. Sebenarnya apa? Harum baunya itu. Bukan kita ngedukor, kita ngundang setan, tidak Mbak. Ya, kita juga sama sana, kita mintanya sama sana. kalau yang di dalam apa itu emang dari dulu? Ya, itu namanya pohon gempol. Pohon gempol. Ya, pohon gempol itu. Itu dari dulu, itu termasuk ini mas anaknya ini kalau nggak salah ini tunasnya. Kalau aslinya dulu katanya besar, dulu saya juga belum ada. Yang umur orang sini yang umurnya kemarin 83 aja, itu katanya itu anaknya, tunasnya. Jadi pokok induknya sudah rebah. Akhirnya tumbuh itu. Bayangkan berapa puluh tahun itu, kan gitu. Namanya pohon gempol. Tuh. Di sebelah itu apa? Yang di luar. Oh, itu batu prasasti. Itu sejarah itu. Itu namanya dulu waktu masih Bupati Madiun, bukan Bupati Ronggojemuno, bukan. Jadi Madiun masuk kota Madya. Namanya Pak Bambang apa ini ya kan? Iya, Bambang itu ya. Jadi Madiun kota Madya pertama kali Bambang. Makanya dikasih simbolis batu prasasti. Sama. Petinggi, pejabat, atau kayak Bupati Madiun,
wali kota. Sini, Pak. Sini, Pak. Arahnya pasti ke sini. Dari sedang dulu, habis sedang, sucikan dulu, baru ke situ, ke Eyangnya itu. Itu rata-rata itu bupati, Pak. Yang sekarangnya Pak Hariwur, sini. Iya. Nanti Jumatan kadang di sini. Kalau di sini, Mas, istilahnya untuk derajat pangkat selain Pak. Makanya sampai ke situ tadi pas doa dulu situ didoakan, Eyangnya itu didoakan semoga tempatkan sesuai amal ibadahnya. Sampai nggak meminta, sampai mendoakan aja. Tapi karomahnya itu kan kita nggak tahu. Di dalam hati sampai Mas, muga aku mau sebar kanggo yange, ndongane yange, aku besok uripku penak kebuka dalan nek golek nyambut gawe. Sapa ngerti? Kan ngoten to, Pak. Banyak, Mas. Misalnya bukan orang Madiun aja yang istilahnya syiarah itu, wah banyak dari mana-mana. Memang hebat, karomahnya memang luar biasa. Kaitannya sama ini, Pak. Itu ada kaitannya dengan Ki Ageng Mangir. Ki Ageng Mangir yang mana? Paradan. Apa Ki Ageng Mangir? Ki Ageng Mangir. Engko Resogati kok. Ada, Mas, pokoknya masih sekarsidenan. Iya. Pasti ada. Itu panglima-panglima. Mas Joko. Surogati. Nek kalau Surogati itu di perbatasan Madiun itu. Indonesia Suluki. Nah, ini, Pak. Itu saya suruh Itu masih perbatasan. Itu termasuk senopatinya sini. Jadi pokoknya orang punya kelebihan linuwe pasti dia terpencil-pencil dia ya. Muksonya ini. Kayak di sing ning Wilangan itu orang senopati loh, Surogati. Itu senopati itu. Kalau sebelum Renov itu kayak gimana? Wah, dilihat di anu ada itu. Iya, pagernya besi. Nah, itu ya itu yang asli. Jadi masih alam terbuka itu. Kalau Renov 2019 kayaknya pas Covid. Oh, baru. Iya, baru ada ini. Baru 6 tahun ini ya. 6 tahun jalannya. Dulu kebuka nggak ini. Enggak seperti Terus malah ngeri, Mas. Oh, kebuka. Jadi Suasananya gini, suasananya malah aslinya. Terus kelihatan kalau orang bubuk masih alami gitu. ini kalau hujan terus gak banjir kok. Dia ngikuti cuaca, Mas. Kalau banjir dia nampung air hujan, enggak. Padahal di sebelahnya itu ada paritnya itu. Iya. Tapi airnya itu seperti itu aja terus. Ngikuti air hujan tuh. Nanti kalau kemarau ya turun. Turunnya di bibir sumurnya itu aja nanti. Itu enggak kering lah istilahnya. Enggak kering. Kering lah. Biar kemarau kayak apa enggak kering. Iya, malah Siap, jernih airnya. Airnya jernih. Soalnya dari Sunda. Belum ada 1 tahun kok, Mbak, itu dikuras. Kemarin sayang loh. Sudah. Pasti itu ada kayak diritualin dulu nggak, Pak? Iya. Ada, Mas. Ada. Ya, cara ritual terus doa bersama, intinya apa? Biar pekerjanya selamat, nggak ada apa-apa, nggak kesurupan. Ada, tuh banyak ada itu kemarin. Kambing 2 ekor itu. 2 ekor, Pak. 2 ekor, kepalanya ditanam di sana. Paling tanam, ya. Kalau nggak dikasih itu hujan terus, nggak jadi. Ya alhamdulillah habis di ritual doa bersama satu lingkungan, alhamdulillah lancar. Jadi pekerjaan lancar, material lancar, nggak sampai tahun jadi. Kalau mistis-mistis banyak, namanya alamnya seperti ini kok. Soalnya juga ada yang punya, ada yang kayak rumah pasti ada kepala keluarganya, ada Iya, pasti. yang ada. Sama toh.
sama jenengan-jenengan iki pemodulan rombongan ku ya enak, masing rombongan ya enak. Kalau gini mas, genetik binatangnya katak. Genetiknya ini katak, pasti katak. Genetik. Apa ada hubungannya yang Iya, ada dulu memang. Ya saya ceritakan tadi, saya ceritakan tadi itu ada seorang musafir atau sesi itu, di situ dia ada kata mati dilempar di situ, hidup lagi. Akhirnya kok sumbernya kok bisa begini, makanya dia menetap. Gitu. Itu namanya ketika bakal mati kita nggak tahu. Kalau alam itu zaman purba, kalau namanya belum ada manusia banyak kan, namanya musafir kita dari mana tahunya kan nggak tahu. Tapi yang jelas sumber mata air ini fungsinya untuk penyembuhan. Namanya dia sedang panguripan, mewujudkan sesuatu yang mati. Saya juga pernah dengar kalau ini buat cuci pusaka gitu, Bapak. Iya, betul. Sama pakai airnya itu untuk mensucikan pusaka-pusaka ya dari sini. Airnya ngarirnya ke utara sana, pisah airnya itu. Tuh. Sama airnya sedang juga. Kalau resinya itu Empu Supo, makanya kerisnya Madiun itu kan namanya kan kalau Gumarang kan gitu. Terus keris Tudung Madiun itu kan kalau Gumarang itu namanya, iya kan? Iya. Kalau sampai sekarang juga masih digunakan buat Kalau masalah kerisnya itu sekarang kita kurang tahu ya Mbak ya. Namanya zaman dulu atau disimpan di itu duplikatnya aja atau yang aslinya dibawa ke Mataram kan kita nggak tahu. Zaman dulu kan perang gitu loh. Jadi masalah yang kuncinya ada bawa aja ke Mataram kan tapi kita nggak tahu.